baik karena kita ada di bait Tuhan, ada di mezbah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan seluruh hati kita, seluruh keberadaan kita untuk dapat menghampiri Allah. Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagai mana kami ada saat ini. Kami percaya pemeliharaan-Mu begitu ajaib bagi kami. Sebab itu biarlah di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh menyenangkan Engkau, kami boleh tinggikan Engkau, kami boleh agungkan Engkau Tuhan.
atmosfer surga kurasakan di sini. Haleluya. Memang beda ya. Kalau ibadah bersama hamba-hamba Tuhan, urapannya, wow. Kalau cuma sih ya, wow. Tapi mau wow itu bersama hamba Tuhan, wow. Haleluya. Dan itu memang benar ya. Saya kalau pimpin pujian di tempat lain, ya, lain, itu jemaat harus kita putar gini ya, tapi di sini tidak perlu disuruh-suruh, semua semangat, semua antusias. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur bisa berbakti di tempat ini, dan dengan kasih Kristus kami memberi kesempatan untuk Bapak Gembala setempat atau Ibu Gembala untuk boleh menyaksikan cinta. Udah gitu buat Ibu Kak Lori. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat ini tidak asing buat saya, karena saya bertobat di tempat ini. Dan ya banyak hal-hal yang bersifat rohani yang saya dapat dari sini. Saya bisa panggil dan seterusnya. Ya, sekali tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami merasa sangat terberkati untuk kehadiran Ibu-Ibu Gembala, Bapak-Bapak Gembala yang boleh berkenan untuk berdoa di tempat kami. Kami percaya jika hamba Tuhan datang berkunjung, sungguh satu berkat yang besar bagi kami. Kami exciting sekali, dan kesaksian kami adalah bagaimana Tuhan menolong kami setiap waktu. Tidak mudah pelayanan di daerah yang dinyatakan daerah hijau dengan beberapa masjid yang besar, jadi pusat kegiatan Front Pembela Islam ya. Kami sendiri dari melihat ya tahun-tahun yang sudah kami lewati, bagaimana ada usaha untuk menutup gereja ini, tetapi pembelaan Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan hari lepas hari. Tuhan boleh menjaga kami dalam pelayanan di tempat ini, dan tidak tergoda untuk, boleh bilang tidak tergoda atau apa, sebab ini tempat yang luar biasa, masuk gang pula ya. Jadi tidak mudah menemukan tempat ini, agak jauh dari jalan raya. Tapi Tuhan, tahun-tahun di mana Tuhan memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan mau mempercayakan sebuah daerah jika kami terbukti dapat dipercaya untuk melayani tempat ini. Apakah kami cukup mencintai daerah Hutan Kayu? Dan kami bergumul terus, Tuhan taruh di hati kami untuk mengasihi daerah ini, mendoakannya tiap-tiap waktu. Kami mengadakan doa keliling untuk menaklukkan roh teritorial di daerah ini dan melihat bagaimana luar biasa tangan Tuhan bekerja. Puji Tuhan. Jadi sebab itu kami sangat senang jika Bapak Ibu Saudara sekalian datang berdoa di tempat ini dan membersihkan atmosfer daerah ini, supaya minggu yang akan datang kami ibadah, kami merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala ya, Ibu Pendeta Lori Romot, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini seperti biasa ya, sudah jadi kebiasaan kita akan dengar kesaksian pujian dari kaum wanita. Tapi kalau ada yang mau bersaksi nanti boleh 5 menit tapi ya. Jadi kaum wanita boleh maju ke depan untuk
menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat pujian. Haleluya. Komunitas semuanya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Saya bergerak untuk berbagi kesaksian karena tertantang dengan banyak hamba Tuhan mempertanyakan saya di bidang peliputan. Mereka katakan mana hasilnya itu, tapi saya perlu sampaikan supaya Bapak tahu apa sebab saya tidak cetak. Ada lebih bagus Bapak buka aja ya ibadah raya GPDI wilayah Timur Utara atau ibadah raya GPDI DKI, itu terbuka semua. Daripada saya cetak cuma untuk intern, cuma untuk di rumah mungkin. Tapi kalau saya expose, terus terang aja berapa negara ikutin kegiatan, karena saya banyak komunitas di media. Di Australia, Amerika, Jepang, semua mengikuti kegiatan kita. Dan saya merasa aneh kalau ada kata-kata yang seperti melihat hal-hal negatif lah gitu ya. Padahal kita gunakan teknologi informasi yang ada dari itu kemajuan pekerjaan Tuhan, khususnya di GPDI. Jadi saya mau himbau kepada Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ada anak-anak yang mungkin ingin bantu kita untuk melihat kegiatan kita, bisa dilihat. Karena saya malu banget karena tiap kali itu banyak yang nanya-nanya,
bahkan kasih tahu dan ini cuma sekedar ngambil aja, nggak tahu mana hasilnya. Dan itu saya katakan daripada saya cetak, memang tidak semua saya ekspos ya, karena ini publik, karena menyentuh nama Gereja Pentekosta Indonesia juga. Atau kalau Bapak buka mimbar Gereja Pentekosta Indonesia dalam ibadah raya itu kan terbuka, baik itu jemaat lokal, baik itu kegiatan-kegiatan wilayah dan RD. Terus terang aja saya tertantang pada hari ini karena sudah komitmen kepada Tuhan, saya akan bergerak di bidang media dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, haleluya. Puji Tuhan, saya mau bersaksi bagaimana mujizat Tuhan itu tetap nyata dan ajaib. Kalau hari Sabtu mengikuti perak ya di Ancol itu saya agak ragu karena dari pagi saya ke kamar kecil terus, buang air kecil terus, buang air kecil. Saya pikir waduh ini mau ikut, enggak. Minggu lalu saya sudah alami, saya diurut aja. Saya pikir orang Jawa bilang itu turun berok. Nah, diurut aja anak Tuhan. Sudah balik, kambuh lagi tuh kemarin Sabtu. Oh Yesus tolong. Masalahnya setiap buang air kecil selesai itu saya harus, orang bahasa kerennya bestraf, kerennya straf. Saya nggak tahu artinya apa om bestraf. Yesus tolong saya, Yesus tolong. Hampir 1 menit saya cuma duduk karena begitu sakitnya. Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Saya WA sama jemaat karena memang suster bagaimana nih? Beginilah tante, nanti malam kita ke Cempaka. Kalau memang ke UGD, kalau UGD BPJS, kalau langsung pulang saya berpikir, waduh besok mau melayani. Prinsip saya selalu dari awal memulai pelayanan, tatkala saya hari sakit, hari Sabtu sakit, hari Minggu saya harus melayani, saya nggak pernah oper. Karena saya tahu saya melayani Tuhan yang hidup. Dan tatkala saya ada melayani Tuhan di sana mujizat Tuhan. Saya harus memberikan contoh sama jemaat. Jadi jemaat kalau mau sakit datang ibadah sembuh. Gitu. Jadi saya harus imani Tuhan, saya melayani yang Tuhan percayakan, jemaat yang Tuhan percayakan. Jadi saya harus kasih lihat bahwa saya punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, ampuni saya. Karena begitu sakit setiap itu nggak sampai 5 menit saya harus kamar mandi. Jadi menderita sekali. Tapi puji Tuhan bangun pagi, saya bilang terima kasih Yesus, saya sembuh. Saya sembuh, saya tidak cuma lewat obat sampai sekarang. Tante harus minum obat antibiotik, udah cukup 2 kali selesai sembuh udah. Saya tahu kuasa Tuhan itu tetap dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi kesaksian yang menguatkan kita ya bahwa mujizat itu masih nyata. Haleluya. Saya tambah sedikit 3 menit. Saya punya banyak teman di luar GPD. Dan ketika saya ada di sana, mereka suka tanya, dari gereja mana? Saya bilang saya dari GPD. Dengan satu kebanggaan tentunya, proud of GPD, bangga saya GPD. Tetapi di balik itu, saya dengar suara-suara, itu gereja cengeng, gereja yang suka nangis. Dan perkataan itu mensugesti saya. Jadi ketika dalam ibadah mau nangis, saya ingat kata-kata itu, gak boleh nangis. Tetapi puji Tuhan, kemarin di doa malam hari Kamis, ya Bapak Ketua kita, Ketua Wilayah Timur Utara, dia khotbah tentang Yakobus pasal 5. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, powerful. Betul ya Pak Yesi? Dan beliau menjelaskan tentang dengan yakin itu dalam terjemahan yang lama menggunakan kata sungguh-sungguh. Dan ciri khas atau ciri dari orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh itu ada 3. 2 kemarin, tapi saya tambah 1. Karena waktu. Enggak, memang dibilang minimal, berarti ada tidak jelaskan semua karena waktu. Saya tahu ada satu namanya shouting. Ketika kita berseru, itu tanda kita sungguh-sungguh. Saya ingat waktu ada seorang sakit yang Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dan mata Yesus, dia
Di antara sekian banyak orang, dia berbalik kepada satu orang yang berseru memanggil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa ya guys ya. Dengan berpuasa itu pasti orang sungguh-sungguh. Nggak mungkin puasa kalau nggak sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, dan ini yang saya bicarakan tadi yang sangat memberkati saya adalah dengan crying, air mata. Saya mengalami ini tahun 2015. Waktu dokter datang pagi-pagi dan bilang, Pak, siap-siap ginjal kanan harus diangkat. Saya nggak bisa berdoa lagi. Cuma ada air mata yang keluar. Tuhan, kalau memang ginjal aku harus diambil, walaupun nggak rela, ambil. Mama saya nangis, istri, keluarga saya nangis. Semua berdoa untuk saya. Saya cuma terpaku diam. Tetapi 2 jam berikutnya, dokter ahlinya datang dan dia lihat bekas, maaf air seni saya. Dia bilang, kok berubah? Karena mengeluarkan darah terus. Kurang lebih 2 bulan saya di rumah sakit itu darah. Ya istri saya tahu mengeluarkan darah semua. Sampai berat badan saya 25 kilo harus turun. Tetapi saya lihat 2 jam, dalam waktu 2 jam mujizat terjadi. Dan dokter itu berkata, Pak, kalau airnya masih seperti ini air kencingnya, Bapak bisa pulang hari Senin. Dan saya mengalami itu. Doa yang sungguh-sungguh lahir. Kita menangis ketika kita meratap mata terjadi. Dan ada contoh ya, Pak Yesi ini memang seorang teolog yang luar biasa. Ada contoh Raja Hizkia. Waktu Yesaya datang bilang, kamu mati hari ini. Tetapi kata Pak Yesi dalam khotbahnya, pendeta Yesaya, Nabi Yesaya baru di depan pintu istana. Tuhan sudah berfirman balik dan bilang, engkau sembuh. Bahkan Tuhan tambahkan 15 tahun. Ketika Hizkia sungguh-sungguh berdoa, mujizat terjadi. Dan yang kedua, Hana diejek, dihina dan seterusnya. Dia datang nangis sambil seorang nabi datang dan bilang, perempuan, pagi-pagi kau sudah ngamuk. Tapi dia bilang, Tuhan, aku tidak mampu. Tapi aku punya pergumulan ini. Karena air mata dan air mata. Dan disitu kita lihat mujizat Tuhan terjadi. Seorang nabi berkata, next year, tahun depan kamu akan punya keturunan. Jadi doa yang sungguh-sungguh, doa yang berkuasa adalah ketika kita datang dengan kuasa, shout to the Lord, dan kita crying sepenuhnya. Tapi ingat, pada satu catatan situ ya Yesi, tidak semua orang yang doa dengan nangis itu sungguh-sungguh. Jadi lakukanlah kalau menangis, crying benar-benar, karena kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk Tuhan.
biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan, karena luar biasa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, percaya yakin bahwa Engkau menuntun langkah kami. Engkau memakai kami sebagai alat-Mu dan kami menjadi alat yang luar biasa Tuhan, alat yang hebat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami perlu firman-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan, kami perlu pengurapan daripada-Mu yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Oleh sebab itu, pakai hamba-Mu untuk melayani firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Dan Tuhan tolong setiap kami yang ada di tempat ini, pakai dan kuasa-Mu untuk mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Semua kami mau menjadi orang yang berbahagia, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ambil alih, kendalikan tempat ini semuanya. Alam roh yang ada secara jasmani pun Tuhan ambil alih semua. Dari depan sini sampai ke belakang sana dipakai Tuhan dan berkuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur pada Tuhan kalau pada kesempatan ini untuk pertama kali ya di wilayah melayani firman Tuhan di Jakarta Timur Utara. Dulu kan saya di pusat ya, dapat tugas juga dulu di pusat untuk melayani firman Tuhan, dan ini karunia Tuhan. Terima kasih juga buat Ketua Wilayah Jakarta Timur Utara yang telah mempercayakan saya melayani pada siang hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mau mendapatkan sesuatu yang baru bisa angkat tangan. Haleluya. Amin. Mari dengarkan baik-baik mau bahasa Indonesia, bahasa daerah kita masing-masing, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalau perjanjian baru kan bahasa Yunani. Nah, kita pakai bahasa Indonesia semuanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat pertama dan kedua. Demikian surat Paulus kepada jemaat yang ada ini. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun 2 ayat jangan merasa panjang. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Masih kuat? Berdiri. Demikian firman Tuhan. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dari surat Paulus ini saya mau menekankan bahwa kita harus ingat kembali, mereview kembali bahwa kita di sini hanya tamu, bukan di tempat Bapak Pendeta robot dan kita tamu, tetapi di dunia ini pun kita cuma tamu. Jadi judul khotbahnya hanya tamu. Apa judul khotbahnya saudara? Siapa itu? Saya kan? Saudara dan saya, kita cuma tamu di sini. Tamu di dunia ini. Untuk ingat bahwa kita tidak selama-lamanya di sini. Tapi bukan berarti oh ini pengen mati. Enggak, namanya cuma tamu. Jadi jangan lama-lama gitu. Tapi Thomas bilang ya 70 tahun kan. Saya masih muda dibandingkan dengan bapak di depan saya, kakek 4. Bapak Mbak Mea dan yang lain. Nah, tapi bukan berarti karena masih muda, masih panjang waktu kita bertamu di dunia ini, tidak. Tapi perhatikan, saya mau lebih jauh. Kita, kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Kalau bahasa lainnya lagi, bahwa dikatakan bahwa tubuh kita itu tubuh kita kemah rumah gitu ya, diartikan dari kemah itu rumah dibongkar. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, kediaman yang kekal, artinya selama-lamanya, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yaitu berarti surga. Nah, kata lain juga di sini yaitu tanah air, saudara, dan itu tubuh kita tubuh kemuliaan. Nah, tempat kita juga tempat kemuliaan, dan disebut di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu tanah air, saudara. Dan saya coba kita lihat dulu secara
Umumnya kalau tubuh kita yaitu kita sendiri dan tempat tinggal kita yang tanah air kita rindukan juga yang mana? Karena iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu dikatakan di dalam ayat yang tanah air ya, dan 38 dulu ya saudara ya. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan ayat 26, 28 kembali ke tadi, ia menganggap penghinaan. Sorry saudara, ini Ibrani pasal 12 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di mana saudara? Di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menganyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sama, kalau suatu tubuh yang baru harus ditempatkan pada suatu tempat yang baru tentunya. Nah, kalau misalnya rumah kita atau kemah kita itu hidup kita sendiri, tubuh kita itu dibongkar alias engkau innalillahi gitu ya, maka engkau ada tempat tubuh yang baru dan engkau harus dapatkan tempat yang baru dalam tubuh itu di suatu daerah yang baru, yaitu di tubuh tanah air. Nah, kenapa kita demikian? Kalau misalnya saudara katakan begini, saya belum merindukan surga, tetapi kenyataannya saudara merindukan keamanan. Itu suasana surga, amin. Engkau membutuhkan kedamaian, ketenangan, kesetiaan, dan semua yang baik. Kalau bisa suami saya setia, istri saya itu setia. Sebuah tikungan, setiap tikungan ada. Gitu. Nah, semua setia yang baik, bukan yang tadi saya terjemahkan itu atau dari singkatan itu. Semua itu ada suasana surga dan itu kita butuhkan. Makanya kalau saudara katakan saya tak merindukan surga, tapi engkau merindukan kalau bisa punya emas yang banyak. Jangan cuma di leher kan, tapi kalau bisa injak-injak, cuma ada di surga. Artinya seperti itu kan saudara. Nah, Paulus mengatakan ikutlah teladanku kalau engkau mau sampai ke sana. Ya, kenapa saya mau katakan demikian? Karena tindakan-tindakan iman yang ada. Oh, itu dulu perjanjian lama si Habel, kemudian si Abraham, seterusnya sampai kepada orang-orang yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11. Kalau mereka merindukan tanah air kembali ke Urkasdim, misalnya enak ya pulang kampung seperti orang tua maunya pulang kampung kalau sudah tua, pensiun. Kalau gembala jarang mau pulang kampung karena sudah pelayanan dan sudah berhasil. Pulang kampung nggak mungkin ya, Bapak Panggabean, Bapak Yesi mau pulang ke Manado nggak mungkin. Nah, yang maksudnya asal-asal kampungnya. Tetapi semua lebih daripada itu, dia mau ke tanah air yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan, ke surgawi. Saya tidak mempersiapkan saudara untuk nanti sudah siap-siap pindah lagi, bukan saudara. Tetapi saya berdoa tadi pagi kemarin, Tuhan sekian banyak karena Bapak Yesi bilang ini bebas khotbah. Bebas khotbah itu bagi saya bermasalah. Harus banyak berdoa. Kenapa? Bebas khotbah apa? Kita siap di mana kita khotbah. Ini khotbah ini saya belum pernah khotbah yang satu rangkaian khotbah ini ya. Belum khotbah di pelayanan saya. Paling gampang kan ambil khotbah yang kemarin-kemarin atau yang up to date yang saya bawakan, jadi sudah enak tinggal dibawakan. Tetapi saya harus berdoa, Tuhan apa yang mereka butuhkan saya untuk ulang tahun Tuhan. Saya dapat ini saudara. Jadi saya yakin sekali Tuhan mau berbicara pada saya terlebih dan buat saudara. Nah, kita lihat di dalam Filipi, saudara. Filipi pasal 3, bisa tanya di sini saya deh. Kalau perhatikan ayat yang ke-17 lah ya. Paulus bilang begini. Nanti sampai di ayat 20. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah. Perhatikan, ikuti dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu.
Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di mana? Di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Penekanan Paulus di Korintus, Paulus tulis tentang kita telah disiapkan suatu tubuh rohani dengan kewargaan kita. Nah, kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita harus tahu kalau kita hanya bertamu tempat ini. Oleh sebab itu, bukan berarti saudara kenikmatan dunia engkau nikmati karena hanya bertamu. Engkau harus tahu diri bahwa engkau punya kekuatan berkuasa di surga. Kewargaan kita di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir-akhir ini bukankah kita banyakkan seperti yang dikatakan oleh Paulus? Harusnya kita mempersiapkan diri untuk keadaan di surga ini. Jangan saudara berpikir begini, oh Flores kok belum menikah, jadi dia cuma pikirin surgawi gitu. Saudara, kalau saudara tahu, saya bisa menikah kok secepatnya. Kalau saya tahu saya punya anak, bayangin kalau saya bisa tahu punya anak karena saya nggak lebih tua daripada Sarah. Jadi kan gak masalah. Saya punya mahasiswa melahirkan usia 44 tahun, normal. Kenapa? Anak Tuhan, hamba Tuhan, dan cuma hamba Tuhan biasa. Tapi dia punya iman yang luar biasa. Nah oke, saya gak membahas sejauh bagaimana saya, tetapi begini saudara, kita harus sadar kita warga surga, gitu ya. Saya mau beritahu, kalau saudara dan saya ingin pergi bertamu ke Singapura, kita pasti buat apa? Visa, paspor. Kalau ya visa, kalau di luar negeri Eropa baru visa, gitu ya. Kita memang bikin visa, tetapi saudara ingat kita akan ikuti peraturan di situ. Tapi bukan peraturan yang kenikmatan yang hancur lebur. Kalau saudara pergi ke Las Vegas dan kau harus berpikir, saya harus bermain di sana, kasino dan bermain wanita di situ. Kan nggak begitu. Tapi kau akan ikut peraturan norma-norma yang baik di daerah itu. Kita sebaiknya begitu juga saudara. Di dunia ini pun kita punya visa di Indonesia dengan paspor karena Indonesia kita lahir di situ secara jasmani. Nah kita ikuti, tapi ikut yang positif, bukan ikut yang duniawi. Kenapa? Kita harus sadar bahwa kita punya norma-norma yang jelas, norma-norma surgawi. Dan apa itu? Paulus ingatkan kita, ikuti teladan Paulus. Perhatikan dia. Apa sih Paulus itu? Paulus itu saya nggak perlu buka di dalam suatu peristiwa-peristiwa dia dituliskan dalam firman Tuhan ini bahwa dia menganggap sampah dalam Filipi pasal 3 kan ayat 8, semua sampah, segala sesuatu kuanggap rugi. Pengenalan akan Kristus itu lebih dari semuanya, lebih mulia daripada semuanya. Kenapa? Dia lepaskan semuanya itu dianggapkan sampah. Bahasa aslinya kotoran sebenarnya kan artinya. Nah, kenapa? Demi dia melihat dia warga apa? Warga surga. Nah, saudara, dia katakan di sini. Banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus ayat 18. Dia menangis. Jadi bukan hanya menangis buat diri sendiri ya. Kayak tadi kan supaya Tuhan tolong ya kita menangis. Dan kita juga menangis dengan banyak orang di Indonesia ini, dengan orang-orang, bahkan saudara pernah menangis, bukan menghujat si Habib Rizik, tapi engkau berdoalah buat dia. Satu kali Tuhan menyatakan sesuatu, Tuhan bisa ubahkan dia. Beda dia dengan Paulus ya. Paulus memang benar-benar rohaniwan. Kalau dia kan lain. Nah, kita nggak bisa bilang apa, rohanawan. Nah, ya kan? Kita berdoa buat dia, kita menangis buat dia. Buat gubernur kita berdoa buat mereka karena sudah diangkat, mau bagaimana? Mereka nangis juga ya. Nah, Paulus menangis buat orang-orang yang menjadi seterus salib Kristus. Seterus itu artinya, dadah Yesus, aku di sebelah sini, kau jalan ke sana, bodo amat. Saya di sebelah sini, saya jalan dengan lawan arah dengan engkau. Seterus salib Kristus. Kenapa? Contoh ciri-ciri
salib sini, sus, mari kita lihat. Saya kurang tahu makanan di belakang tersinggung atau Tuhan mereka ialah perut mereka. Saudara, akhir zaman ini banyak orang bahkan di pengkhotbah dikatakan bahwa kenikmatan manusia adalah makan minum. Semoga hamba Tuhan akan ke tempat ini bukan karena enak di tempat sana, makanannya enak, minumannya enak. Wah, pokoknya kalau wilayah paling enak di situ. Kalau yang satu dos. Nah, itu bahaya kok, bertuhankan perut. Ya, dan banyak orang berkata tentang kok saya nggak diajak makan apa, nggak pernah dibawa kemana-mana. Maunya perut. Memang kenikmatan hamba Tuhan. Nggak mungkin kan bermain gitar, main pria. Nggak mungkin, artinya yang negatif banget. Yang paling jelas makan. Diajak kuliner, semua tempat sudah tahu. Saya paling sulit makan di luar. Kenapa? Selalu lebih baik di rumah. Bukan berarti saya begitu. Saya berpikir saya sudah mengurangi penyedap. Nah, kalau di luar kan pakai penyedap. Ada hamba Tuhan baru meninggal, kenalan. Kemarin acara, besoknya meninggal, jatuh di kamar mandi toh. Nah, rohnya begitu, acara besar-besaran. Nah, bukankah asal bilang taruh apa di sini? Oh, saya pikir taruh emas di sini. Emas juga. Nah, kenapa? Bertuhankan perut, bukan Tuhan Yesus, aneh kan? Dan itu makna sampai hamba Tuhan dilanda dengan bertuhankan perut. Wah, kamu datang Manado ya, reuni, ada acara gitu kan? Saya ada reuni di Manado. Makan enak, kita pertama ke Kabase, kita oh Tuhan tolong, ini bakalan dari sana saya langsung ke rumah Bapak. Bisa jadi usia 40 tahun ke atas kita harus tahu diri. Itu sudah nggak beres dalam hal-hal yang lain. Belum lagi yang sudah makanan terkontaminasi. Gitu ya saudara. Nah, bertuhankan perut. Jadi kalau saudara, saya mau beritahu semoga menjadi pelaku firman. Jangan sering-sering pergi berkuliner. Nanti kau sering tergoda dengan bertuhankan perut. Kalau diajak nggak apa-apa. Tapi apakah di rumah diajak khusus? Kan begitu. Saya mau beritahu dan ini hamba Tuhan penting sekali karena banyak hamba Tuhan pas diperiksa habis. Kolesterol tinggi, darah tinggi, gula tinggi, dan saya pun termasuk di dalam situ. Maksudnya keadaan bisa membuat wah makan dan kemudian jemaat bawa makanan kan. Oh jadi bertuhankan perut. Bahkan kalau bisa tuh rata-rata saya menyelidiki, semoga di tempat saudara saya belum pernah selidiki. Gereja besar banyak buang makanan, ya jujur. Pelit dan kembali makin lama makin pelit. Maunya terima dan kasih semua merek dari atas sampai kepala, dari kepala sampai ke kaki. Kenapa? Bertuhankan perut, gak lupa pada orang lain. Itu jelas. Kalau nggak percaya, makanya kalau lihat makanan kebutuhan jangan dibuang. Saya makan dulu, kemudian saya masih enak, kasih ke orang. Dan jangan ada lebih dari 2 hari di tempat, kecuali es. Nah, bisa 2 hari, 3 hari kan es krim. Kalau itu jarang, kalau bisa kasih ke anak, kasih ke semua. Habis nanti Tuhan kasih baru lagi. Segitu kan, saudara? Kecuali pohon gedi, pohon lelem, yang nggak mungkin dikasih semua. Terus pohon-pohonnya gimana? Di rumah saya ada pohon itu, pohon ginseng, apa semua. Nah, kembali ke tadi. Banyak hal engkau harus melihat cuma makanan. Makanya banyak pendeta sudah jarang puasa. Bertuhankan perut. Gak bisa, kenapa darah tinggi? Padahal gampang, obat darah tinggi kan setiap hari 1 kali. Lah minum malam biasain. Tapi gak mau dirobat, maunya siang supaya gak puasa. Itu kan taktik. Ya, bertuhankan perut. Puasa, muslim bisa puasa. Saya langsung bilang, Tuhan saya mau puasa lagi nih. Puji Tuhan saya bukan meninggikan diri untuk apa, tapi Tuhan pernah menyuruh saya puasa. Tuhan selesai puasa muslim, enggak tambah lagi. Sampai puji Tuhan pakai karena ternyata saya mau menghadapi masalah yang besar. Pas 40 hari, 39 hari puasa, tapi buka tutup 18 jam, 20 jam. 4 jam kita makan lagi baru pulang lagi. Nah, apa yang terjadi? Mau menghadapi masalah besar, Tuhan siapkan dalam puasa. Kalau enggak, udah habis di teror-teror dengan dilempar-lempar jimat-jimat ke tempat saya. Karena yang di kiri-kiri kanan saya pakai, dan mereka seberapa keluarga benci sama saya. Udah mau dilempar, saya bilang, Tuhan saya nabur yang baik, saya mau keluar yang baik. Mereka yang nabur tidak baik, kembalikan ke mereka. Gampang, kembali. Ya saudara. Nah, kalau kita bertuhankan Tuhan Yesus dan bukan seterus salib Yesus, bahkan pengikut Yesus Kristus, ingat banget. Kita kan Kristen, artinya apa?
Oh begitu Yesus dong, ya. Itu yang pertama. Kita jangan sampai setelah Yesus dan kita justru perut kita yang kita tuhankan. Aduh belum makan nih, aduh kayaknya udah lama banget nih otak. Lah orang belum makan. Jadi kayaknya makan. Habis itu jalan-jalan mau makan di mana kita? Makan di mana kita? Wah itu hati-hati saudara. Orang ajak berikut juga. Teman saya pintar juga, diajak katanya makan atau bahkan keluar ke Israel. Dia bilang saya nggak mau ke Israel. Aduh kok begini aja. Ini juga lain. Tapi maksudnya baik. Kasih aja duitnya. Kalau dia masih dikasih sama orang itu, nih duit. Terus dia telepon saya, Kak, kita ke Singapura aja yuk. Ada sale di sana. Waktu Desember. Kamu panggil kakak doang. Oh enggak, jatuh ke Israel ini duit. Saya panggil 4 orang pendeta. Dia juga pendeta. Saya panggil, ayo Kak, mau siapa buat apa? Mau habis duit sana? Enggak, buat gereja kita beli ini yang bagus. Kalau enggak, buat jemaat yang bagus, Natalan boleh Kak? Pikirannya di situ, saya bilang luar biasa ya. Anak pendeta dan sudah jadi pendeta. Dan orang bilang tadinya sampah, diangkat oleh Tuhan, sekarang jadi berdoa. Segitu. Kalau orang mau ajak makan juga, aduh maaf ya saya nggak bisa makan di luar begitu karena saya mau pola makan sehat. Oh jemaat mengerti. Kalau begitu ibu pendeta, kita masak aja kan? Dia bilang, iya kita masak aja di rumah di gereja, kita makan sama-sama. Oh mari kita makan sama-sama. Terjadi demikian. Saya pikir luar biasa nih cara berpikirnya. Ya saudara ya. Jadi kan gereja itu tempat makan jasmani juga, tapi sehat. Ya amin. Karena apapun di luar terus. Pertama, di luar, suasana, atmosfer di luar itu bermasalah. Engkau makan di mall, ribuan orang pakai pelaris di situ. Karena setiap counter cuma 2 kali 2 kali 3 pakai pelaris 1. 2 kali 3 lagi yang counter berikutnya bukan makanan nih, yang lainnya pakai pelaris, termasuk WhatsApp pun pakai pelaris. Dan engkau makan di tempat pelaris itu. Terus engkau baca firman, nggak mungkin. Pasti engkau menggosip, jelas. Itu. Kedua. Kalau tadi supaya kita tidak punya ciri-ciri itu ya betul. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Apa aib? Itu tidak baik. Bicara tentang dinista, dihina, aib mereka, yaitu yang memalukan. Itulah kemuliaan mereka. Saudara, saya mungkin tidak mau mengatakan bahwa ini kemuliaan kita juga aib kita dengan cara berpikir yang salah untuk cara pandang yang salah, motivasi yang salah, aib kita yang orang sudah tahu, gitu ya. Dan ini juga mungkin begini ya. Ini juga aib. Kita saling mengingatkan. Udah sengaja. Aib juga ya, tapi bukan makanannya ya. Bawa plastik banyak-banyak supaya bungkus. Aib itu orang tahu. Oh kalau dia hati-hati bawa masuk makanan. Kan aib. Tapi bukan masalah makannya, bukan perutnya, tapi aibnya itu sudah bersekutu di situ kan. Oh ini dia bahaya, deketin pasti minta duit nih. Aib, kemuliaannya aib itu. Batasi, hancurkan aib itu. Jangan sampai kita aibnya itu. Oh ini orang motivasi. Kalau datang pasti, wah, bagi. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, saya lagi menyinggung semua dan saya. Jadi bukan siapa, tapi semua. Jadi kena dong kita ya. Nah, aib, kemuliaan tuh kemuliaannya harusnya yang mulia bagi Tuhan dan kemuliaan itu turun buat kita. Tapi nggak kemuliaan kita itu aib. Kesombongan kita lah, kita nggak pernah tahu kalau kita sombong. Mau main drum, jadi nggak ada kemuliaan. Main keyboard tapi untuk menyombongkan diri dan orang tahu ini kayaknya lagi mencuri kemuliaan Tuhan. Khotbah, mimpi pujian, ketahuan sekali bukan karena saya psikolog. Saya juga berdoa Tuhan tolong gitu. Tuhan tolong ini. Kalau ada jemaat saya sudah ingatkan, main musikmu bagus. Jangan sampai kau mencuri kemuliaan Tuhan ya. Dandan 30 menit. Terus kemudian supaya orang lihat engkau main loncat, apalagi kalau pemain drum, langsung ada orang lihat. Wah itu hati-hati. Kemuliaanmu itu aib yang Tuhan tidak suka. Manusia pun tidak suka. Kenapa? Kayaknya nggak enak lagi. Berapa banyak kali kalau tunjuk orang, pernah ya, kita pun menyadari semua itu. Kalau tunjuk panitia rapat, panitia ini nih, oh dia bagus. Tapi ada yang enggak, sombong. Waduh banyak sekali masalah. Terus gini, jangan dia, gitu kan? Mau pilih dia jadi ketua wilayah. Semoga karena Bapak Yesi atau persaingannya Bapak Yesi siapa aja di ketua wilayah Jakarta Timur. Oh Yesi aja, bagus dia.
Ya kan? Bagus nggak sih? Oh, nggak bisa ngomong. Terus tadi ada yang bilang gini, aduh maaf ya, memang teman saya dengan Yesi, tapi saya nggak suka sama Yesi. Aduh itu bahaya banget, itu jangan deh, pokoknya aibnya ya diceritakan. Saudara mau begitu? Sebelum terjadi ke depan, dari sekarang kau sudah berubah semuanya. Tuhan melihat yang baik. Amin. Kenapa? Kita mungkin nggak bilang saya sempurna, kita sempurna, nggak ada yang sempurna. Tapi kita mau merubah aib-aib yang ada, jangan kita jadikan kemuliaan. Yang salah kemuliaan. Tidak bisa. Engkau mau merindukan tanah air surgawi, siapin dari sekarang. Amin. Berikut. Ini lagi. Pikiran. Nah, sudah tahu pikiran banyak banget di sini. Mereka semata-mata hanya tertuju. Bahasa lain dikatakan fokusnya hanya pada perkara duniawi. Wah, perkara duniawi sekarang banyak banget. Paling banyak gadget. Hidupmu habis. Saya sudah memberikan, saya akhirnya pakai WA kan saudara, karena paspor saya harus dilamar dengan memperpanjangnya dengan pakai WA. Nah ini saya pakai WA. Saya pikir di WA ini banyak mengganggu. Tapi saya berkomitmen saudara, dalam satu hari usahakan cuma dari pagi sampai malam, dalam arti 24 jam itu 1 jam saja saya WA di luar renungan. Karena ada renungan yang khusus saya langganan untuk, dan bahasa Inggris yang lain kan mau terjemahkan juga kadang-kadang susah. Renungan yang belajar tentang tanah kan, yang Torah, Nebim, Tubim. Ya bagaimana yang S1, S2 Ibu Eni tanah itu. Nah kami lagi belajar juga di apa namanya, di Ketapang PA. Nah puji Tuhan saya jadi salah satu guru juga. Nah waktu saya PA itu, nah saya cuma berpikir begini, ini bukan saya karena saya, maaf ya kau bisa lihat mata saya nggak mau meninggikan diri untuk hal demikian. Tuhan izinkan saya pakai WA karena itu informasi yang harus saya tahu. WA. Saya cuma lihat informasi. Kalau ternyata video yang berbahaya apa, nggak usah. Karena waktu saya mau forward ke orang lain, saya cari nama-nama, habis 5 menit untuk satu video. Wah, habis 5 menit nih. Cuma mau teruskan aja, habis 5 menit. Apalagi diomel-omelin orang. Ada yang habisin waktu forward, diomelin orang. Wah itu dokter nggak benar, orang tapi udah ditipu dengan 19 juta. Akhirnya diomelin. Nah, habis waktunya. Padahal positif nggak kelihatannya WA? Positif karena yang kita WA itu grup pendeta, grup ibu-ibu aktivis gereja. Tetapi berapa banyak kesaksian kau baca, kita tidak tahu mau benar apa tidak benar, kita harus selalu percaya, yaitu terjadi dalam dunia. Tetapi banyak waktu kita sudah habis dengan hal demikian, kita lupa baca Alkitab. Halo, Kejadian Wahyu kau masih bacakah, Bapak Ibu Pendeta? Seringkah kau baca atau sudah lebih banyak baca WA yang cuma kesaksian orang yang kadang-kadang saya merasa ada banyak penipuan di situ. Over banget. Kalau over ini kayaknya over, ditambah-tambah ceritanya, kesaksian. Dan itu dikirim paling banyak sudah ditambah-tambah. Saudara kok bisa baca di Kejadian Wahyu, semua ada di situ. Dan kita sudah lupa dengan Kejadian Wahyu. Kenapa? Lupalah tentang peristiwa-peristiwa ini, lupa semuanya, di mana kita dapat lupa. Alias apa? Ya. Salah satunya gadget. Gadget itu penting, siapa bilang nggak penting? Tapi jangan mengambil waktu sekian jam dari 24 jam hidup kita satu hari. Cara berpikir begitu. Penting tapi bukan berarti 5 jam satu hari kau habisin, padahal bukan renungan, bukan firman Tuhan. Itu berbahaya, tertuju pada perkara-perkara duniawi. Ketika HP-mu tidak ada dan nggak bisa apa-apa, hang hidup kita. Tidak bisa begitu sebenarnya. Saya mau tergoda gampang untuk begitu, tapi saya oleh Tuhan 1 jam aja. Saya coba, bisa, efektif kok. Saya bilang nggak di grup manapun. Dan bukan tambah grup, iya apa panjang lebar. Useful lah saudara ya. Kepentingan saudara kan useful. Artinya untuk apa? Jam ini saya pakai untuk melihat jam. Bukan karena beli yang 50 juta terus kemudian jam. Saya pakai cincin mahal. Bukan pas saya lihat tadi ada cincin apa kayaknya. Padahal kalau cari cincin di lemari banyak banget. Tapi udah nggak perlu. Waktunya nggak perlu. Kenapa? Karena saya ada bersekutu dengan Tuhan. Hal-hal yang tertuju kepada Tuhan. Kalau memang saudara ada keluarga, ya keluargamu itu juga pelayananmu, pengembanganmu, apapun. Kalau Bapak Daniel tadi ya, akhirnya tertuju pada media ini ya, multimedia is okay. Jangan takut, yang penting kata Tuhan seperti itu, ya itulah jalannya. Tertuju pada Tuhan, bukan kata lagu mengatakan mataku
ya saudara. Ketika saudara tertuju kepada Tuhan, bukan berarti semua dilewatkan. Saya juga menikmati hidup kok di dunia ini. Saya bilang, Pak, nikmat. Tapi kamu mau menikah, bodo amat. Tuhan bilang siapa suami saya sudah jelas. Tinggal mau jelas apa gimana terserah Tuhan. Nikmati hidup kan, jangan aduh nasib. Soalnya begini, bisa jadi saya akan banyak masalah karena kalau saudara menikah kan berantem. Saya kurang tahu kalau Lori sama Roy jarang saya lihat berantem. Dari dulu Lori mau kemana, wah Roy ikut. Roy mau kemana, Lori terus ikut. Jarang sekali saya lihat Lori sendiri atau Roy sendiri. Benar atau tidak? Benar. Kalau yang selain Bapak Yedi sendiri mana awal lagi jaga anak pokoknya ini pergi. Kalau bisa bertiga-tiga dengan yang tercinta yang sangat dulu waktu di komisi pemuda. Nah, tertuju pada Tuhan dan bukan berarti saudara nggak ada waktu buat yang lain. Kita mau coba pikirkan kembali apa sih hikmahnya, dan kemudian kalau kewargaan kita di tubuh kita kembali kepada 2 Korintus. Kita harus tahu karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kita tidak tahu kapan dibongkar, tapi kita pasti tahu akan ada kematian pertama, tapi tidak berarti ada kematian kedua kan? Itu yang kita pelajari. Nah, kita tidak tahu saudara waktu kita. Makanya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Waktu-waktu kau pakai per jam. Saya selalu mau ingatkan, kalau engkau menghargai waktu itu per menit, itu lebih bagus daripada per jam. Perhatikan. Tapi kalau engkau memakai waktu per jam lebih baik daripada per hari. Per hari itu 24 jam. Engkau bilang besok aku kerjakan. Besok itu berapa jam kemudian? Belasan jam atau 20 jam kemudian atau 24 jam kemudian. Saya mau kerjakan itu minggu depan, lebih parah lagi. Saya mau berubah tahun depan, lebih parah lagi. Sudah berapa hari, berapa jam itu dalam 1 tahun. Lebih baik kau pakai per menit, 15 menit. Ibu Dame, kalau sudah SMS atau mau dijemput jam berapa? Jam 9. Saya dari rumah jam 9:05. Karena saya tahu nggak macet, tapi saya berpikir, kemudian antara itulah ya ibu, pokoknya 9:15 lewat dikit. Oke, pergi, atur waktu. Kadang-kadang memang saya lamain karena ya Kak keburu nih. Ternyata ada hal-hal yang di mobil yang harus dibersihkan. Udah. Kan atur waktu ya sudah. Dilihat mau perjalanan ke sana begini, perjalanan ke sini begini. Kecuali kita nebeng, ya kalau kita nebeng ya Tuhan tolonglah orang yang mau nolong kita, itu lain ceritanya. Tapi kalau kita yang ngatur waktu, kita lihat bahwa waktu-waktu yang ada, berusaha kan untuk on time. Saya pun berusaha dulu waktu saya nebeng ya saya mengikuti orang, ya kita ikuti keterlambatannya masing-masing, gitu ya, kecepatannya masing-masing. Itu semua kita atur dengan baik. Ya saya pun berusaha, kecuali yang cuma santai-santai mau pergi apa enggak, ternyata nggak jadi pergi. Nggak masalah saudara. Tetapi yang saya mau ketahui di sini bahwa beritahu bahwa kita tidak tahu kapan kita dibongkar. Tapi kita tahu waktu-waktu kesempatan-kesempatan yang ada. Amin saudara. Kemudian Tuhan telah menyediakan tempat. Perhatikan baik-baik saudara. Di Yohanes dibilang begini, janganlah gelisah hatimu. Di mana sih itu berada? Coba ada yang bisa tahu, baca bilang ke saya. Oh pasal 14 tuh ya, terkenal kok. Bentar lagi kita doa. Udah mau pasca, kemudian ini sering kita bicarakan untuk 10 hari puasa doa malam. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Dan saya yakin bukan tempatnya, saya lagi bangun rumah buat Florence, saya bangun rumah buat Bapak Felix, saya bangun rumah buat Bapak Audi. Bukan sebegitu kan jasmania. Tetapi Tuhan lagi memberikan, kalau dibahasakan saya baca di pelajaran, bahwa ini Bapa secara jasmani, Bapa. Yesus duduk di sebelah mana? Kanan. Ada Yesus. Yesus membela kita. Oh Bapak ini tadi nggak maksud begitu karena iblis mau mendakwa, mau apa. Kemudian dia bersyafaat buat kita supaya kita hidup yang benar di dunia ini. Itu artinya. Ya, dan artinya apa? Bahwa dia membela kita, dia sedang menyediakan tempat buat kita supaya kita layak masuk surga pada tanah air. Bukan berarti bikin bangunan dari batu bata atau dari hebel atau dari batako. Tapi lebih kepada membela kita di hadapan Tuhan, menyediakan tempat bahwa engkau berkenan di hadapan. Itu kan yang kita harus alami hari demi hari, dan kita sudah berusaha. Yesus membela kita, Yesus bersyafaat buat kita, dan Yesus itu luar biasa. Amin. Saya baru tahu ini Yahweh artinya Tuhan Yesus juga.
maksudnya. Ada Yesus kan, tetap Tuhan Yesus juga kan? Amin. Yang ditinggikan Tuhan Yesus kan? Amin. Haleluya. Nah, percaya ya, kenapa Yesus bilang aku pergi situ untuk menjadikan tempat bagimu. Jadi kita harus tidak jadi seturu Yesus, tapi kita ikut Yesus. Dan kemudian semua yang tidak baik, termasuk perut kita yang bertuhankan mulut kita, aib kita buang. Dan kemudian apalagi yang pikiran tertuju pada dunia, pikiran Kristus harus kita miliki. Saya nggak bicara tentang pikiran semata-mata di sini, tapi pikiranmu pikiran siapa? Apakah tertuju pada alat-alat yang ada di dunia ini, pada media-media yang ada di dunia ini? Pikiranmu setting, connect dengan pikiran Kristus. Amin. Cari signal surga. Amin. Amin. Jangan cuma ini pikiran. Bahkan pikiran bagaimana ya dapat uang. Oh, gue tipu aja orang ini. Bikin proposal begini, bikin begini. Wow, itu bahaya saudara. Saudara saya berapa kali mau ditawarin orang dengan hal yang tidak baik. Begini. Oh no way, saya berdoa aja ke Tuhan. Termasuk meminta pengerjaan. Tuhan tolong. Begini, Tuhan kirimkan orang pengerja yang cocok atau bahkan bisa dibentuk, dan memang Tuhan tempatkan tempat kami untuk dibentuk. Tuhan tolong, karena banyak datang pengerja. Ada suka duka kami alami, tetapi Tuhan dalam kontrol Tuhan. Itu pun dari sekarang sudah keluar. Bukan berarti setting. Tolong dong kirim yang bisa jaga dogi, yang bisa, karena ada dogi itu, bisa kasih makan dogi, ada urus nenek-nenek, bisa main musik, kebanyakan. Lebih baik ngomong ke Tuhan, Tuhan mau paling tahu apa yang paling cocok pengerja datang ke tempat saya. Segitu kan, pikirannya connect dengan Tuhan, bukan berarti tunggu ya, aku pikirin dulu. Pakai cara dunia. Berapa banyak kita mau gagal karena cara dunia. Itu yang Tuhan mau kita pikirkan, suasana surga. Haleluya saudara. Kembali ke tadi, saya coba ada lagi yang saya mau tekankan di sini tentang selama kita dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Itu yang tadi saya katakan bahwa apa? Kalau saudara mengeluh, ada kekecewaan, tawar hati, judulnya aja di atas, tawar hati kayaknya. Nah, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Tawar hati, kecewa dengan orang ini, sakit hati. Kemarin saya nangani orang yang sakit hati atau yang merasa mengasihani diri sendiri, gitu ya. Wah, susah juga. Itu kita mengeluh di dunia ini. Tetapi suasana surga yang kita rindukan kan terjadi di dunia ini. Kita latihan dari sekarang. Kalaupun ada keluhan, coba kita legakan diri dengan mengampuni. Wah, saudara, di perjalanan tadi saya dapat CD dari kepingan CD ada 2, tapi satu yang saya pakai. Dengarin lagunya Bapak Pendeta Steran Sondak dengan istrinya almarhum Ibu Eli. Ada salah satunya, kasih Yesus, kasih agape, mengasihi dan mengampuni. Nah itu nadanya saya lupa. Kan nadanya Om Steran kan, wah Indonesia gitu kan. Wah, pokoknya lagu itu ya, tuh firmannya adalah obat, bagus banget. Tapi saya jarang nggak pernah dengar di wilayah maupun di Umi, di MD pakai lagu itu. Padahal bagus banget tuh firmannya adalah obat. Nah, saudara, lagunya itu tentang kasih apa? Kalau saudara mau mengeluh, memang saya mengeluh juga. Tapi ketika itu langsung sirna 1-2 menit selesaikan. Jangan tuh mengeluh. Bukankah bangsa Israel banyak mengeluh sampai kemudian Tuhan buat sampai 40 tahun kau di padang gurun. Kenapa? Menderita engkau. Mengeluh alias bersungut-sungut, nggak berterima kasih. Lawan mengeluh apa sih saudara? Bersyukur, berterima kasih. Amin. Karena engkau tertuju pada Yesus. Oh, ini wajar saya alami. Bukan berarti saudara pikir, enggak, saya banyak masalah ketika menghadapi masalah ini banyak. Waktu dulu juga jadi pengerja di Ketapang, sampai sekarang masih banyak saingan, banyak apa. Saya tenang aja, saya nggak berlakukan orang bilang demikian, masa bodoh. Kenapa? Saya kalau mengeluh, saya doakan dia aja. Selesai saya doakan dia, amin. Tenang. Karena ketika saya berdoa begini, Tuhan saya benci banget nih orang. Kalau bisa begini. Nah ini penyembahan. Waktu penyembahan seperti Mazmur, Raja Daud mengeluh tentang orang-orang fasik kok enak hidupnya. Ketika dia masuk rumah Tuhan yang menyembah, baru dia tahu, oh keadaan mereka begitu. Dia doain mereka. Segitu kan? Daripada mengeluh dan kau berkeluh kesah, engkau datang dari Tuhan. Bukan engkau pakai WA, sebarkan. Lagi galau. Akhirnya orang nanya, galau kenapa? Oh ada deh, bilanglah, aku gak mau bilang siapa-siapa. Ya aku bilang ya, akhirnya dia gosipin kemana-mana. Selesai.
itu artinya tidak. Kau mengeluh kepada Tuhan dan Tuhan bilang, oh iya, aku tetap akan menggendong engkau, menolong engkau, mendukung engkau di atas sayap Raja Wali. Itu banyak sekali saudara jadi Tuhan. Jadi keluh kita ini wajar di dunia ini, tapi bukan berarti engkau hidup dengan keluh kesah terus dan mengeluh karena orang lain. Orang lain lagi dibentuk Tuhan. Kalau contohnya saya di jemaat, contoh hidup ya, berdoa dan juga aktif baca informasi. Bu, tahu nggak? Waduh, jelek banget, benci banget aku. Sama siapa? SBY. Sama siapa? Sama Amin Rais. Aku benci banget. Terus saya bilang ini, ngapain susah-susah, makanya nggak usah baca yang kayak gitu. Ayo kita berdoa. Terus saya berdoa, Tuhan kasihanilah mereka Amin Rais, SBY waktu itu ya. Wah, ini gitu. Mereka Habib Rizik, Tuhan kasihanilah mereka, kasihanilah mereka ke neraka mereka, Tuhan. Seterus salib Yesus. Ini yang satu pertama begini, saya bukan kata dikit kan, dia langsung. Tapi lama-lama, haleluya, iya Tuhan. Berubah saudara. Tadinya mau begitu, kok di ibu dikasih informasi justru menghancurkan aku, kayaknya memalukan, mempermalukan aku, tapi tidak kan demikian. Dan kalau saudara mengeluh, bersyukur aja, tolong dia, amin, haleluya. Berapa banyak engkau mesti alihkan saudara pikiran-pikiran kita pada Kristus. Karena Kristus pasti ketika orang mau lempar batu ke perempuan, jadi perempuan, apalagi aku istrinya yang berselingkuh dengan dia, mau bunuh ada ya, lempar dengan batu, mungkin begitu kan. Terus Yesus cuma bilang apa? Yang paling tua dari yang tua, apa yang muda, mulai pulang satu-satu. Karena Yesus bilang, siapa yang tidak punya salah, lempar batu lebih dulu. Yesus menunduk, menulis di tanah. Nggak tahu yang ditulis apa, nanti kita tanya di surga. Kira-kira yang udah SD, S3, S2, tahu nggak Yesus tulis apa di tanah? Nggak tahu ya? Nggak ada penafsiran. Pokoknya menulis aja bahasa surgawi kan. Ampunilah mereka atau apa nggak tahu, kita tanya di surga. Itu nggak pernah ada penafsiran di situ. Saya sudah baca banyak buku, nggak ada yang menafsir. Dia lihat, loh nggak ada yang mana mereka udah pergi. Oh, dikatakan satu demi satu yang tua sudah. Sebegitu kan saudara? Kalau kita mau begitu, mengeluh tak? Yesus tenang aja, bang ada kayak gitu. Kita harus ikut seperti Yesus cara berpikirnya. Amin. Mungkin dari 10 masalah, saya juga nggak 10-10-nya begitu. Paling tidak nggak 10-nya saya kurang ajar ya. Paling tidak 10 sudah kurang jadi 5, jadi 3, jadi 2. Makasih. Amin. Termasuk di tempat kami ada anjing. Anjing tetangga. Ditendang, batu. Tendang aja ya. Justru saya cari kutu. Ada waktu cari kutu, kasihan. Jemaat tadi bilang begini. Ibu, anjing-anjing ibu perhatikan, iya. Apalagi kamu kan, saya gituin, tapi daripada dia mau ngomong apa, bukan sayanya, jujur, bukan sayanya. Tapi ketika Yesus dalam hidupmu, engkau jadi pengikut Kristus, semua tanda-tanda surgawi, ciri-ciri khas kerajaan surgawi yang kita doakan di Bapa kami, itu terjadi dalam dunia ini. Amin. Dalam hidupmu. Jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Jadilah segala peristiwa-peristiwa di surga terjadi di bumi lewat saya dan saudara. Amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Iya, yang di surga terjadi di bumi kan? Yang di surga terjadi. Ya saudara ya. Nah inilah yang membuat kita sadar.